مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Kumawangi yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita ditakdirkan kembali bisa bertemu dan melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya. Pemirsa Kumawangi yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang puasa ditinjau dari sudut pandang sains. Nah, apa itu puasa? Menurut syar'i atau definisi secara syar'i, puasa itu adalah beribadah kepada Allah. Sedangkan menurut bahasa, saum atau siam artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, ada apa dengan puasa? Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa kita yang tinggal di Indonesia itu dilaksanakan 13 sampai 14 jam. Jadi di belahan bumi yang lain itu puasa akan berbeda. Dan kita harus patut syukuri di Indonesia kita melaksanakan sekitar 13 sampai 14. Saya akan mencoba menjelaskan kandungan ayat pada surat Al-Ankabut ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme dalam tubuh kita pada saat kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa tahapan. Di tahap pertama, yakni 8 jam pertama kita puasa, tubuh kita mencerna glukosa atau karbohidrat yang berasal dari makanan pada saat kita sahur. Nah, di sini optimal tubuh kita melakukan proses metabolisme sehingga sampai glukosa atau karbohidrat yang ada dalam tubuh kita itu habis. Tahap yang kedua, sekitar 4 sampai 6 jam setelah glukosa dalam tubuh kita itu habis, tubuh kita akan mencerna cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita, tepatnya yang ada di hati dan otot, yakni yang dinamakan glikogen. Nah, glikogen ini adalah cadangan makanan yang ada di otot dan di hati atau liver. Nah, pada saat proses pencernaan ini ada hal yang luar biasa yang perlu pemirsa ketahui, yakni di sini dalam proses ini diproduksi hormon insulin. Yang kita tahu hormon insulin ini bisa memecah kadar gula yang ada di dalam darah. Nah, ini yang bisa kita lihat manfaat pertama kalau kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tahap ketiga, setelah cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita, tepatnya di hati dan di otot itu habis, akan mencerna yang namanya lemak. Tepatnya ini
sekitar 12 jam mulai dari terakhir kita makan atau sahur sampai jam ke-12 atau jam ke-12. Nah, pembakaran lemak yang ada dalam tubuh kita ini yang dinamakan pembakaran lemak yang ada di dalam tubuh kita ini akan menghasilkan yang namanya asam lemak dan keton atau yang lebih dikenal dengan namanya proses ketosis. Kenapa dinamakan ketosis? Ya, karena di sini nanti akan dihasilkan senyawaan keton. Nah, senyawaan keton inilah nanti yang sebagai sumber energi yang memberikan asupan energi pada otak kita pada saat atau selama melaksanakan puasa. Nah, pada tahap ini ada beberapa hal manfaat yang didapat ketika proses ketosis ini, diantaranya yang pertama adalah penurunan berat badan atau yang sering disebut dengan intermittent fasting atau diet puasa. Yang kedua, pembakaran lemak ini juga akan membantu mengurangi kolesterol, terutama kolesterol jahat yang LDL. Yang mana kolesterol ini yang kita tahu ini bisa memicu penyakit jantung, darah tinggi, dan juga stroke. Yang ketiga, kita tahu bahwa racun-racun banyak yang terlarut dalam lemak. Pada pembakaran lemak, pada proses ketosis ini, lemak akan banyak terurai dan keluar dalam tubuh kita melalui urin dan keringat. Nah, ini yang dinamakan detoksifikasi. Yang keempat, saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau dalam hal ini pada proses ketiga, yaitu proses ketosis, ini akan merangsang kekebalan tubuh atau yang disebut dengan proses autofagi. Proses autofagi ini adalah proses daur ulang sel tubuh yang kekurangan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Jadi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita ini akan dibuang dan akan terbentuk kembali pada saat kita puasa. Yang kelima, manfaat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, pada saat kita puasa, asupan air dalam tubuh kita ini kan berkurang. Sehingga secara otomatis jumlah air yang ada di dalam tubuh kita ini juga tidak terlalu banyak. Sehingga ginjal secara otomatis akan mengatur, menyeimbangkan cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh kita sehingga kita terhindar dari yang namanya dehidrasi. Yang terakhir, ini menurut beberapa data penelitian, yang terakhir menurut data penelitian ternyata kita melaksanakan puasa ini juga memicu peningkatan hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Hormon ini bisa mengurangi perasaan cemas, stres, dan mengurangi rasa sakit. Nah, ini tadi penjelasan singkat tentang puasa dari sudut pandang sains. Dari sini bisa kita ambil hikmahnya, tidak ada alasan lagi kita untuk tidak berpuasa. Dan yang patut kita syukuri, kita berada di Indonesia yang bisa melaksanakan puasa dalam rentan waktu cukup 12 sampai 13 jam. Dan yang patut kita syukuri, kita puasa di Indonesia ini dengan durasi waktu yang cukup 12 sampai 13 jam. Jadi selain kita beribadah kepada Allah, kita juga mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa
ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا